pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita bersama-sama beribadah secara online. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, terutama saat ini, kita yakin Tuhan selalu menolong kita. Amin. Kita mau angkat pujian, Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
Shalom, selamat pagi jemaat GPPI Sejahtera dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari pesan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang terbatas ini, biar Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu, sehingga pesan-Mu boleh disampaikan bagi seluruh pendengar, sehingga setiap hati kami boleh terbuka bagi setiap kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu itu yang akan memimpin hidup kami, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Pagi hari ini kita akan judul renungan kita, merespon dengan benar ketika di dalam pencobaan. Ya, kita saat ini mungkin mengalami hal yang tidak menyenangkan, khususnya masalah pandemi corona ini. Karena jelas setiap pengusaha juga banyak, sebagian besar itu kena imbas. Bukan hanya pengusaha saja, karyawan juga, anak-anak sekolah juga, mereka juga merindukan saat-saat bisa bersekolah seperti dulu. Bahkan termasuk juga hamba-hamba Tuhan juga, ya, saat-saat ini merasakan keprihatinan juga. Ya, mungkin kita semua mengharapkan, secara manusia pada umumnya kita mengharapkan pandemi ini bisa selesai dengan sesegera mungkin. Ya, ini pagi hari ini kita akan baca di dalam surat Yakobus pasal 1 dari ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan. Ini hal yang sedikit aneh, ya. Kalau ayat 2 ini mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, bagaimana mungkin kita bisa bahagia ketika mengalami pencobaan atau mengalami masa-masa yang sukar? Tentu manusia pada umumnya tidak bahagia. Tapi ini firman Tuhan mengatakan demikian, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya Tuhan mau agar kita mempunyai sikap yang benar ketika menghadapi pencobaan, seperti saat-saat pandemi COVID-19 ini. Memang kesukaran yang kita hadapi ini benar-benar membuat kita terbatas ruang gerak kita, kebebasan kita juga.
Tapi satu hal, Tuhan punya maksud di dalam setiap hal yang terjadi. Kesulitan yang kita hadapi bisa Tuhan jadikan sebagai ujian terhadap iman kita. Kita diminta oleh Tuhan untuk merespon dengan benar ketika saat-saat ini kita menghadapi pencobaan, yaitu lewat kesukaran ini. Mungkin kita juga berdoa supaya dengan segera mungkin virus corona ini segera berlalu khususnya dari Indonesia. Ya, ini manusia pada umumnya ingin supaya doanya itu segera dijawab atau segera mendapatkan solusi. Memang itu suatu hal yang manusiawi. Tapi kita perlu mengerti juga bahwa sebenarnya Tuhan itu ingin membentuk kita lewat kesulitan. Tadi dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kesulitan yang kita hadapi ini membuat iman kita meningkat, iman kita bertumbuh, sehingga kita memperoleh pemahaman yang benar mengenai iman yang sejati, yaitu iman yang kuat, iman yang tabah. Iman yang menimbulkan ketekunan. Artinya melalui kesulitan ini kita dibentuk mempunyai karakter Tuhan, yaitu ketekunan. Ketekunan ini merupakan karakter yang baik, di mana lewat penderitaan ini Tuhan membentuk kita sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka melalui padang gurun. Ketika menghadapi kesulitan selalu bersungut-sungut. Nah, ini merupakan respon yang tidak benar. Respon yang Tuhan tidak berkenan. Karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu merupakan gambaran kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Ketika kita salah merespon terhadap kesulitan yang kita hadapi dengan bersungut-sungut kepada Tuhan, itu artinya kita belum dewasa secara rohani. Maksudnya belum merespon dengan benar. Tuhan mau supaya kita percaya kepada Dia. Kepercayaan kita atau iman kita terhadap Tuhan itu perlu diuji. Benar enggak? Jadi iman itu bukan hanya mengaku dengan mulut, dengan hati percaya, tetapi perlu melalui sebuah pengujian juga, yaitu melalui tindakan kita. Bagaimana kita merespon ketika menghadapi kesulitan. Jadi Tuhan melatih kita. Mungkin kita sudah lama berdoa, sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita sebagai umatnya. Nah, ini merupakan ujian sebenarnya. Bagaimana iman kita apakah sudah mempunyai pemahaman yang benar mengenai iman yang sejati. Jadi Tuhan melatih kita, Tuhan menguji kita lewat kesulitan.
ketika kita bisa bertekun karena kita tahu ini firman Tuhan yang mengajarkan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya Tuhan mempercayai kita. Dia mempercayai kita bahwa kita sanggup untuk melewati kesulitan ini. Seperti di firman-Nya di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Nah, ini jelas firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa kesulitan yang kita hadapi itu tidak akan sampai mencelakakan kita. Artinya Tuhan itu tahu persis apa yang menjadi batas kekuatan kita. Dia akan pada waktunya dia akan memberikan jalan keluar. Bahkan mungkin kita merasa seperti tadi saya bilang, seolah-olah Tuhan membiarkan kita. Padahal sesungguhnya Dia ingin melatih kita supaya kita benar-benar menanti-nantikan Dia dengan doa yang penuh pengharapan kepada Dia. Kita akan baca di dalam Mazmur 130 ayat 5. Demikian firman Tuhan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Nah, ini sikap yang benar yang dilakukan oleh pemazmur. Jadi sikap yang benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Seperti di Yesaya pasal 40 itu dikatakan ayat 29 ya. Kita baca ya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ini saudara-saudara, sikap kita ketika menghadapi persoalan, menghadapi pencobaan yang kita alami saat ini. Tuhan mau supaya kita benar-benar menanti-nantikan Dia. Artinya kita mengandalkan Dia. Jadi sebenarnya lewat kesulitan atau pencobaan yang terjadi saat ini, itu waktunya bagi kita supaya kita benar-benar membangun keintiman dengan Tuhan, yaitu dengan menanti-nantikan Dia lewat renungan pribadi kita setiap pagi ketika kita menghadap Dia, dengan pujian penyembahan kita, dengan perenungan firman-Nya, dengan doa yang ucapan syukur dan permohonan yang kita nyatakan kepada Dia, kita akan mendapatkan kekuatan baru sehingga kita mampu untuk melewati setiap persoalan, setiap kesulitan yang kita hadapi. Ketika doa-doa kita belum dijawab, biarlah kita tetap tekun di dalam doa, dan biarlah pemikiran kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, dan kita tetap berpegang kepada setiap janji-janjinya. Saudaraku, kita mungkin kalau kita lihat ya, orang bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, apa yang dilakukan mereka? Selalu bersungut-sungut, selalu mereka teringat kepada masa ketika mereka tinggal di Mesir, di mana makanan sudah disediakan, mereka tidak usah kepanasan. Selalu itu yang diungkit-ungkit oleh bangsa Israel kepada Musa. Dan pemikiran yang duniawi itu yang Tuhan tidak mau ketika kita
mengingat-ingat masa lalu kita, membanding-bandingkan. Secara daging memang mengikut Tuhan itu kita untuk bertumbuh itu perlu menyangkal diri dan memikul salib. Jadi mengikut Tuhan itu artinya kita perlu pengorbanan. Pengorbanan terhadap diri sendiri. Artinya kita menundukkan keinginan diri kita kepada kehendak Tuhan. Itu pengertian dari menyangkal diri. Jadi kita menyerahkan, benar-benar menyerahkan free will kita kepada Tuhan. Kalau ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya Dia yang terutama di dalam hidup kita. Artinya kita mau tunduk kepada setiap ketetapan-ketetapan Tuhan, bukan mau-maunya kita sendiri. Mungkin banyak hal yang seringkali kita tidak memahami akan pikiran Tuhan. Lewat kesukaran saat-saat ini, ya kita lihat ya banyak kejadian yang mungkin di luar pemikiran kita ya. Ya karena kita melihat bukan saja orang-orang yang tidak percaya, orang-orang percaya juga banyak yang meninggal karena COVID-19 ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga, padahal mereka dalam ibadah, dalam melaksanakan ibadah, malah kena virus ini. Ya, kita mungkin sebagian dari kita ada yang protes juga ke Tuhan. Kenapa Tuhan hal ini bisa terjadi? Padahal kita sudah minta perlindungan Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan. Nah, ini banyak hal-hal yang merupakan misteri. Tetapi saat ini biarlah walaupun kita banyak hal yang tidak bisa kita pahami mengenai maksud Tuhan, tetapi kita perlu percaya, tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap hidup kita, dan Dia Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Mungkin saat ini melalui doa kita, kita ingin selekasnya Tuhan jawab doa kita, pergumulan kita. Saya teringat ada beberapa hamba Tuhan juga dalam kesesakan saat-saat ini. Bahkan sampai dia mau menjual buku-buku rohani koleksinya dia. Nah, ini sesuatu hal yang buat kita juga prihatin ya. Saya percaya Tuhan itu sedang mendidik kita juga lewat kesukaran saat ini. Karena Tuhan mendidik kita untuk belajar hidup sederhana, belajar kuat menghadapi kesukaran. Dan Tuhan juga mau supaya kita juga merencanakan kehidupan kita. Jadi kita perlu menata hidup kita. Jangan sampai kita kelabakan ya ketika menghadapi kesukaran begini, karena kita tidak berhikmat, jadi kita juga perlu bijaksana di dalam mengatur keuangan kita, sehingga pada saat kita punya itu kita bisa menyisihkan sebagian itu untuk tabungan kita. Jadi memang Tuhan firman-Nya mengatakan di Matius pasal 6 itu ya, ayat 34 itu jelas. Jangan khawatir kamu akan hari esok, karena hari esok punya kekhawatirannya sendiri. Tetapi itu bukan artinya kita tidak boleh menabung. Kita perlu mempersiapkan diri kita juga. Karena di
firman yang lain juga ada, itu di Amsal itu pasal 6 itu di situ diterangkan bahwa kita juga perlu belajar kepada semut. Semut itu bisa mengumpulkan makanannya sehingga dia pada saat masa sukar dia punya persediaan. Jadi sebagai anak Tuhan kita mesti belajar firman Tuhan secara utuh sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ketika kita saat ini mungkin tidak memahami kehendak Tuhan, tetapi biarlah kita tetap percaya dan kita mencari tahu kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Dia lebih tahu dari kita apa yang kita butuhkan. Dan lewat kesukaran ini tadi Tuhan itu melatih kita untuk bertekun. Artinya dia menghargai kesabaran kita untuk menanti janji Tuhan. Seandainya setiap doa kita cepat Tuhan jawab, itu juga suatu hal yang tidak baik juga kalau setiap doa kita selalu Tuhan jawab, karena akan membuat kita jadi lengah. Pada ujung-ujungnya manusia itu cenderung untuk berdoa mengikuti keinginan dirinya sendiri. Jadi dia bisa menyimpang dari kehendak Tuhan. Jadi Tuhan itu ingin mendidik kita untuk dewasa supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Dan ketika kita selalu Tuhan jawab dengan cepat itu, kita tidak akan pernah benar-benar dapat mengembangkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena toh segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Umumnya manusia kalau semuanya lancar itu cenderung untuk melupakan Tuhan. Jadi manusia akan ujung-ujungnya lebih terpusat kepada berkat Tuhan, bukan kepada pribadi Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau, itu kita itu berubah untuk meninggalkan cara hidup yang lama sehingga kita semakin serupa dengan karakter Tuhan. Ketika kita berketetapan untuk terus berdoa walaupun belum terlihat ada jawaban atas setiap doa-doa kita, ini menandakan bahwa kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Nah, ini respon yang benar, itu akan menumbuhkan kedewasaan rohani kita. Bahkan ketika kita tetap semakin kuat, semakin gigih di dalam doa kita, itu akan mempersiapkan hati kita untuk menerima jawaban dari Tuhan. Karena ketika kita tetap tekun dalam doa, ada waktunya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Memang waktu Tuhan itu sepertinya menurut kita ini terlalu lambat. Tetapi percayalah saudara-saudara, walaupun sukar untuk kita memahami waktunya Tuhan, tetapi pada waktunya Dia akan menjawab doa-doa kita, bahkan lebih dari yang kita doakan. Ketika kita tetap bertekun di dalam doa, maka kita akan semakin kuat, kita akan semakin gigih di dalam doa kita, semakin bertekun dan akan mempersiapkan hati kita untuk menerima jawaban doa dari Tuhan.
Ada waktunya Dia akan menjawab doa-doa kita dan akan membuat kita takjub. Seperti yang kita akan baca di dalam surat 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Nah, ini saudara-saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia itu orang yang mau melakukan perintahnya, mau melakukan kehendaknya. Biarlah kita pagi hari ini kita akan mengubah cara pandang kita terhadap setiap kesulitan atau terhadap setiap pencobaan yang kita alami. Biarlah kita merespon dengan benar, tidak menjadikan itu sebagai suatu beban, tetapi suatu hal yang indah. Dengan kita mengerti saat ini bahwa lewat pencobaan atau lewat kesulitan, Tuhan akan mengajar kita, mendidik kita untuk tetap kuat, tetap tekun di dalam doa kita, sehingga iman kita semakin bertumbuh, semakin mengerti akan pemahaman iman yang sejati. Dan pada akhirnya kita akan semakin dekat dengan Dia lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin kita mengandalkan Dia, karena diri kita menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita butuh mengandalkan Tuhan yang tak terbatas, sehingga kita bisa menghadapi setiap kesulitan yang terjadi dengan ucapan yang bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi pesan yang akan kita lakukan di masa-masa pandemi corona ini, sehingga kita boleh mempunyai respon yang benar terhadap setiap kesulitan, terhadap setiap pencobaan yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Hamba-Mu menyadari hamba-Mu sangat terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus akan terus menerangkan lebih jelas kepada setiap pendengar dimanapun berada, sehingga kami boleh Kau dapati menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu, yang boleh merespon dengan benar ketika menghadapi kesulitan, sehingga setiap kami umat-Mu Tuhan boleh bertumbuh, bertambah dewasa di dalam Engkau. Semakin kami bertumbuh di dalam iman percaya kami, mempunyai iman yang sejati, sesuai yang Engkau kehendaki, dan karakter kami boleh dibentuk menjadi serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Selanjutnya saya akan serahkan kepada hambanya, Pak Paulus, yang akan memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, kita mau angkat satu pujian. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan.
Halo, Shalom. Bagaimana? Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji nama Tuhan. Ya, kita menganggap pencobaan-pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan. Ya, apabila kita mendapatkan berbagai-bagai pencobaan, ya, di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus tadi dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi kalau kita mendapatkan ujian, kita harus tekun, harus semangat, ya, hadapi ujian itu. Nah, dan kita biarkan semua masalah-masalah itu kita serahkan kepada Tuhan, ya, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita membiarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, ya, memperoleh buah yang matang supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, kita dalam menghadapi masalah pencobaan kita harus bijak, kita harus sadar. Ya, ujian-ujian itu tidak perlu kita, ya, terus kita frustasi. Tuhan mencobai kita, tidak, ya. Kita puji Tuhan, firman Tuhan boleh menguatkan kita. Situasi saat ini kita perlu hadapi dengan penuh ucapan syukur dan berserah, ya. Kita harus tetap waspada, tetap menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Olahraga, makan teratur, perlu istirahat, dan juga, ya, pakai masker. Tetap pakai masker, pakai cuci tangan, sering cuci tangan, ya, itu perlu, ya, karena virus corona ini tidak tahu kapan habisnya, ya. Kita lihat sendiri, melihat berita-berita di Jakarta, ya, di Bandung, di Surabaya, Jawa Timur, banyak sekarang yang terkena, bukan makin berkurang tapi justru makin bertambah. Tetapi kita harus waspada dan tetap mengucap syukur, berserah kepada Tuhan. Amin. Jangan kemana-mana kalau tidak ada keperluan yang penting. Kita tidak usah dulu pergi ke mall atau ke pasar. Ya, kalau ibu-ibu ke pasar, ya harus hati-hati pakai masker. Saya lihat kalau di pasar itu pedagang-pedagang nggak pada pakai masker. Juga banyak orang belanja tidak pakai masker, itu bahaya. Jadi kita harus siap selalu pakai masker, ya. Puji Tuhan. Ayo kita masuk dalam perjamuan kudus. Karena minggu kemarin saya sudah umumkan, hari ini kita ambil perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu semua sudah siapkan roti dan anggur? Ya, kita siapkan semua. Bapak Ibu saya tunggu. Nah, siap Bapak Ibu semua, ya. Puji Tuhan. Sebelumnya anak-anak semua harus ikutin, ya. Dengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dulu, ya. Nggak bosen-bosen saya pasti bacakan ini ayat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 supaya anak-anak dan kita semua tahu, ya. Kita ingat kemarin saudara sepupu kita ada korban, ya, motong kambing, motong sapi, dia korban. Tapi puji Tuhan, korban kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menggantikan, kita tidak perlu lagi mengorbankan kambing, lembu atau apa untuk dibagi-bagi, dipotong, tidak. Karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau sudah mati untuk saya dan saudara. Dia relakan dirinya, berkorban untuk dirinya, ya. Ini firman Tuhannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri,
Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita berdoa sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak-bapak, Ibu, bagikan ya anggur dan roti buat keluarga. Ya, semua sudah dapat ya. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita berdoa ya. Anak-anak sungguh-sungguh ya. Jangan main-main ya, jangan main-main. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengangkat roti di tangan kami. Kami percaya roti ini adalah melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib karena dosa-dosa manusia. Kami percaya kalau kami makan roti dan minum anggur ini dengan iman dan percaya bahwa ini tubuh dan darah Yesus, dan segala sakit penyakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah engkau percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Darah-Mu tercurah, darah yang kudus, darah yang suci. Engkau yang kudus dan tidak bercacat celah. Engkau rela mati ganti dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut Tuhan perjamuan kudus pagi hari ini. Kami sambut darah-Mu Tuhan yang sudah menyucikan dan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur, 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 syukur. Engkau rela mati ganti kami. Engkau berkorban ganti kami Tuhan. Karena pelanggaran-pelanggaran kami, dosa-dosa kami, bahkan dosa warisan kami sudah Engkau putuskan oleh darah-Mu, oleh kematian-Mu Tuhan, oleh sengsara-Mu di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lampau. Dan segala dosa pelanggaran kami Tuhan mulai detik ini Tuhan sudah lupakan semua. Terima kasih Tuhan, Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, jemaat Tuhan GPP Sejahtera, dan siapapun yang mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sehati berdoa buat situasi saat ini Tuhan, di negara kami, di lingkungan kami Tuhan. Karena virus corona ini masih terus merajalela di mana-mana. Tuhan, tutup bungkus kami semua oleh darah-Mu. Tuhan, lindungi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari virus corona. Tuhan, banyak saudara kami, banyak Tuhan, bangsa kami Tuhan, rakyat Indonesia yang terkena Tuhan, di kota-kota besar Tuhan terjadi Tuhan, banyak Tuhan, kantor-kantor, bahkan tempat-tempat ibadah Tuhan. Saat ini kami dengar, melihat berita-berita melalui televisi, melalui medsos Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak yang sekarang di mana-mana zona merah Tuhan. Di Jakarta sepenuhnya zona merah, juga di Jawa Tengah, Jawa Timur apalagi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin Tuhan Bapak Presiden Tuhan untuk mengatasi ini semua, supaya seluruh menteri, seluruh jajaran tingkat pusat maupun daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, bahkan camat, lurah, dan RT RW semua sejalan, sepikiran dengan pemimpin pusat, supaya mereka semua melakukan protokol kesehatan dan menjaga diri Tuhan, supaya
Tuhan, penularan virus corona ini lekas terputus dan hilang dari bumi Indonesia ini. Belas kasihan-Mu turun Tuhan atas bangsa dan negara kami. Ampuni Tuhan saudara kami, ampuni bangsa kami Tuhan, pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka Bapa. Mari Tuhan, dengan adanya virus corona ini Tuhan, Engkau celekkan, Engkau bukakan mata rohani kami Tuhan, untuk selalu melekat dan mendekat kepada Engkau, makin mengenal Engkau Tuhan, makin dalam lagi, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah-buah. Mari Tuhan, selamatkan negara ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, pakai juga para dokter, para medis sebagai garda depan, sebagai pahlawan-pahlawan kesehatan, pahlawan nasional di negeri ini Tuhan. Beri mereka kekuatan dan semangat untuk menghadapi pasien-pasien virus corona ini Tuhan, yang mana makin banyak yang berdatangan Tuhan, sehingga banyak Tuhan tempat-tempat di mana mereka Tuhan tidak bisa memuat lagi rumah sakit Tuhan. Tolong Tuhan, tolong lalukan bangsa ini dari virus corona ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan juga para TNI dan Polri yang berjaga-jaga, yang mendukung Tuhan negara bangsa ini. Sia-sialah mereka berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga negeri ini. Berkati para relawan, para donatur-donatur Tuhan, berkati mereka yang menyalurkan bantuan-bantuan supaya sampai tempat sasarannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja di seluruh Indonesia, biar mereka dengan hikmat yang daripada-Mu menghadapi situasi saat ini Tuhan, supaya mereka tidak buru-buru membuka ibadah seperti biasa. Apalah artinya mereka beribadah kalau mereka harus, oh Tuhan Yesus, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dan menakutkan ini Tuhan. Biar mereka bersabar dan tetap, walaupun secara online, kami yakin dan percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Dalam ibadah online juga Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap keluarga-keluarga yang betul-betul, yang sungguh-sungguh menikmati kebenaran firman-Mu, mengikuti acara ibadah pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera, lawat mereka semua Tuhan. Kalau ada yang lemah Tuhan, kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan Tuhan tolong, yang mereka berduka Tuhan hiburkan Tuhan, yang masih berduka cita keluarga Bapak almarhum Bapak Simite Tuhan, hiburkan, kuatkan, teguhkan imannya Tuhan, biar dia tetap memandang Engkau dan mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, selama ditinggal kekasih yaitu Bapak Simite Tuhan. Mereka Engkau kuatkan, Engkau teguhkan, Engkau hiburkan mereka. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu, Bapak Gembala Tuhan berkati, Kau cukupi segala keperluan-kebutuhannya, keluarga Bapak Hasan, keluarga Pak Mario Tuhan, semua yang terlibat Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan, Saudari Tia Tuhan, berkati dan pakai menjadi alat saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ya kita sudah mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini. Semangat ya, dengan iman percaya perjamuan kudus pagi hari ini memberi kita kekuatan yang baru, iman yang baru, dan kesehatan ya. Kita semua diberi sehat ya. Nah, waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta Herman untuk tutup dalam doa berkat ya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.